last pick-nya. DHS mungkin menjadi salah satu item Bisa yang jadi. wajib juga Benar nih apabila banget. menghadapi orang-orang yang menghadapi hero-hero yang kayak begini. Tapi apakah Karinya bisa selamat juga dari serangan Aldous? Karena kita tahu Iya. Aldous sekalinya nabrak dia bisa mengeluarkan pukulannya yang emang bisa melulu lantahkan Kari apabila Karinya nggak punya WON. Benar banget kan, apalagi katanya si Aldous kan tinjuku tidak pernah meleset. Wah, ini kita akan lihat nih apakah tinjunya benar-benar nggak meleset atau ternyata anak-anak EVOS Legends khususnya Karinya sendiri bisa memelesetkan tinjuan dari Aldous. Kita akan lihat tentunya untuk implementasi hero-heronya, tapi sebelum kita masuk ke matchnya nih ada kata mereka Pak Pulung. waduh, makan nasi pakai minumnya kepala. Cakep. Kelapa mungkin maksudnya ya. Semangat Bigetron Alpha, mantap. Mantap. Oh, pendukungnya EVOS Legends jangan mau kalah nih, langsung aja di spam di kolom komentar nih. Karena sebentar lagi kita akan masuk ke game yang pertama antara EVOS Legends melawan Bigetron Alpha. Here we go. Let's go, game pertama di match grand final kali ini antara Bigetron Alpha dan juga EVOS Legends. Siapakah di antara mereka berdua yang akan mendapatkan poin pertamanya? Namun untuk sekarang kita akan fokus terlebih dahulu. Kita akan lihat dulu di mana area midnya. Untuk dari area purple buffnya udah ada gangguan yang langsung dilakukan oleh LJ-nya. Walaupun ada retribution yang dimiliki oleh Amon, tapi setidaknya LJ tetap memberikan gangguannya, memberikan distraction-nya. Ada Lilia di bagian belakang, tapi tidak mau terlalu maju karena cukup beresiko. Yes, benar sekali, itu distraction yang bagus dari seorang LJ membuat Versik berhasil ngamanin Little Wonder-nya, dan jungle pattern-nya kali ini mengarah ke area orange buff. Max nggak mau mengambil resiko juga, dia prefer untuk ngamanin Kursha dan masuk ke area orange buff, tapi LJ lagi-lagi nakal banget, udah mulai gangguin lagi ke area Max kali ini. Emang itulah job desk dari LJ dengan menggunakan Ruby ini ya. Dia wajib untuk memberikan gangguan terhadap hero-hero yang dimiliki oleh Bigetron Alpha di saat mereka melakukan farmingan. Tapi LJ udah balik lagi menuju ke arah kandangnya. Dia berada di area river, tapi di tengah Ando, Lilia sendirian masih sanggup untuk menghadapi dua hero yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Di atas sana REKT Karinya menanti kehadiran dari Aldous yang mungkin akan membabat habis karena wave minion tersebut. Yes, dia udah tahu akan digunakan freeze lane oleh RKT, dia ngamanin gold buffnya terlebih dahulu, nggak mau ngambil resiko juga, mengingat Matt sendiri adalah hero melee, sedangkan carry-nya sendiri adalah hero damage range. Versik kali ini dalam bahaya, Cosmic Vision ke area depan, namun masih bisa didinai membuat Versik masih bisa mundur ke belakang terlebih dahulu. Yoi, di atas sana ada Detonas Welcome ternyata yang berhasil langsung aja mendapatkan KRLC-nya. Ada Sorizo yang berusaha untuk kabur dari tersebut, tapi nggak bisa untuk kali ini karena hilang sudah nyawa 1-1. Sorizo ditukar dengan LJ. Yes, nice compensation tentunya bagi kedua belah tim melakukan trading kill di area jungle tadi, dan kita bisa lihat juga mereka nggak mau greedy dari dua-duanya. Setelah berhasil mendapatkan kompensasi satu sama lain, dia reset mundur ke belakang. Bahkan Aldous di area top lane pun harus recall ke belakang, benar-benar dibuat pulang sama RKT di area top lane. Oke, Don Randolph King-nya di bagian tengah bisa mendapatkan karena Lunox, tapi Brilliant of Order menyelamatkan diri Lunox dari sergapan pemain EVOS Legend Versik. Pakito-nya gerek-gerek di situ dia sedang mengundang ya bagaimana pergerakan Rafaela untuk bisa masuk ke arah tubuhnya. Dia kayak ayo sini. Tersendat-sendat gerakannya, yang memancing keributan ya dari LJ sendiri. Versi ke arah depan, Heavily Pouch-nya masuk ke arah tubuh seorang Max, masih bisa mundur ke arah belakang, memancing keributnya dari Turtle Pit. Kali ini Turtle ditarik ke daerah teritorial anak-anak EVOS Legends. Sorizo udah mulai mengoptimalkan positioningnya ke arah depan, bahkan udah Brilliant of Order juga digunakan oleh seorang Battle, tapi kali ini Turtle-nya berhasil di-secure oleh seorang Max. Bahkan satu hero berhasil ditumbangkan. Advantage to Bigetron, disadvantage untuk EVOS Legends. Benar sekali, Pakito pun menghilang. Versiknya kali ini berhasil diambil dari tubuh EVOS Legend, menjadi sebuah kerugian. Turtle diambil oleh Bigetron Alpha. Core utama dari EVOS Legend diambil juga oleh Bigetron Alpha. Begitu banyaknya keuntungan yang bisa mereka ambil, namun di atas sana Aldous pun belum ada gangguan yang begitu berarti terhadap dirinya, sehingga dia dari tadi aman nih, ngumpulin stack demi stack. Semakin banyak stacknya, semakin mengerikan pukulannya. Yes, benar banget. Kita akan lihat juga RKT harus mundur ke arah belakang terlebih dahulu, nggak mau ngambil resiko juga tentunya. Aldous berhasil membersihkan wave mini, tapi LJ kembali melalang buana kali ini mencari informasi yang tepat di mana keberadaan anak Bigetron Alpha di area laning phase. Kali ini Bigat ke arah depan
Holy Baptism masuk langsung, ada Emo Panda di kode oleh seorang Persik. 1 poin kill kembali diamankan di area River. Rafaela yang menjadi korban untuk kali ini dari Bigton Alpha, menjadi sebuah keuntungan untuk EVOS Legend. 11k berbanding 11,7k, jarak yang nggak terlalu jauh di menit keempat ini masih bisa diimbangin. Tidak ada objektif dari sisi turret yang berhasil ditumbangkan satu sama lainnya. Namun di bawah, di atas sana ada Matt yang udah mulai mendapatkan sebuah invasi yang dilakukan oleh RKT dan juga LJ, tapi LJ lebih memilih untuk mundur. Ada Rafaela, Lunox dan juga Amon di dalam minimap yang udah kita lihat mulai bergerak ke bagian depan sana, tapi KYY masuk ke dalam rumputan perlahan tapi pasti mengusir mundur pergerakan pemain EVOS Legend. Namun untuk kali ini dari like wheel-nya udah mulai kena ke arah satu orang, yaitu Aldous. Aldous-nya dipukul mundur. Persik mencoba masuk di bagian belakang, ada Amon yang langsung dia tabrak. Ini heavy left punch yang masuk ke arah perut sebelah kiri dan juga udah memberikan damage yang begitu mengerikan. Yes, sekarang hanya jual beli serangan aja yang terjadi di area top lane, tapi kalau kita bisa lihat pertarungan yang cukup sengit pun terjadi di area bottom lane ya, di mana dari Povio sendiri agak sedikit kesulitan berbeda dengan top lane-nya. Justru anak dari Bigetron Alpha berhasil menggerus gold shield turret milik anti-match. Kali ini pun gold shield turret yang terbaul di masing-masing turret milik kedua belah tim pun sudah hilang. RKT kali ini agak sedikit struggling juga walaupun masih belum tertumbangkan, dan Turtle yang kedua pun sudah mulai dipegang gitu saja oleh anak Bigetron Alpha. Informasi didapatkan tapi tak bisa diamankan, di mana Turtle-nya berhasil direnggut oleh Bigetron Alpha. Oke. Coba lihat Poveus-nya mengejar ke arah Baras. Baras masih stuck 25. Pasif Big Guy-nya masih menyeluti diri dari Baras. Mereka pun belum bisa melawan invasi begitu banyak lagi. Namun Chaos Assault-nya udah langsung ditembakkan. Masih sempat untuk lari dari anti-match. Namun udah ada lagi pergerakan dari versi memberikan tumbukannya ke arah satu orang Baras. Baras masih cukup tebal dengan kulit setebal itu, dengan kulit dinosaurus tebal ini. Sulit untuk ditumbangkan. Yes, Sorizo masih bisa menembus semua damage yang masuk ke area dalam dirinya. Dinosaurusnya kali ini tumbuh dengan sangat baik di area bottom lane sana. Meanwhile, point of view kita berada di area mid lane. Ando masih sibuk untuk membersihkan wave minionnya, memberikan jalan terhadap wave minion yang ada di area mid lane. Namun Cosmic Vision dibuka begitu saja, Conceal dibuka oleh LJ. Udah mulai coba untuk melakukan rotasi, berikan bawah bantuan ke arah RKT di area top lane. Itulah kegunaan dari Rafaela di saat ada yang menghilang, pasifnya menyala dan juga memberitahukan di mana aja keberadaan dari player-player lagi. Dan sekarang pertempuran terjadi di bagian atas, ada LJ bersiap untuk mengeluarkan satu yang memendek tapi malah terkena efek dari Holy Baptism. Hanya saja sekarang pertempuran kembali berhasil dimenangkan oleh Valzin, mana ada satu player langsung diamankan. Tapi dengan ada Max mengamuk, 3 player langsung berhasil diambil dari EVOS Legends. Meanwhile di area mid lane kali ini Detonos Welcome to Mobile Legends dibuka begitu saja. Persik dalam bahaya karena damage dari turret, namun masih bisa mundur ke belakang dengan low HP. Namun kali ini EVOS Legends harus kehilangan objektif turretnya, di mana satu buat turret di area top lane berhasil ditumbangkan. Bigetron Alpha kembali mendapatkan advantage selagi dia berhasil merenggut 3 hero sekaligus. Benar-benar mengamuk banget Max di area top lane dengan endless shard-nya. 5 poin kill loh dari Max-nya, ini bahaya banget. Dia pastinya akan kayak level 11 berbanding level 9. Versi ketinggalan 2 level. Yes. Jauh loh ini jaraknya. Untuk melakukan 1v1 situation aja apabila dia bertemu dengan Emon, ini udah fix kayaknya bakal sulit untuk Pakitonya bisa memberikan damage begitu maksimal terhadap hero tersebut. Karena dengan perbedaan level, perbedaan item, perbedaan network yang sangat-sangat jauh. Yes, benar banget, karena dari segi 2 objektif Turtle udah direnggut dengan sangat baik oleh Bigetron Alpha. Poin di pun di kill disusul dengan objektif turret. Ini membuat Bigetron Alpha semakin maju ke depan. Bahkan kali ini pun Turtle yang ketiga kembali direnggut oleh anak Bigetron Alpha, membuat EVOS Legends ketertinggalan yang cukup signifikan. Mereka langsung melalang buana kembali. Litounder menjadi korban selanjutnya. RKT mulai melakukan rotasi posisi, di mana kali ini dia berada di area bottom lane membersihkan wave mininya. Bahkan kali ini pun Persik diberikan struggling, ada sedikit kerecokan terhadap orange buff-nya. Namun kali ini Persik masih bisa merenggut orange buff sendiri. Ya selain dari Kari pastinya ada Ando yang mungkin diharapkan untuk memberikan burst damage-nya. Tapi dari tadi juga Ando belum terlihat dalam tim fight-nya. Mau pendek kali ini langsung kena, tapi bila Nova langsung berhasil dikeluarkan begitu aja. Selamat sudah Lunox-nya. Tapi untuk kali ini ada Plexus yang langsung dikeluarkan oleh Ando. Pergi ke arah yang tidak benar. Dan juga ada Detonos Welcome yang langsung menelan ke arah satu orang. Ada LJ menjadi korban tambahan. Pakito nyangkau mau pergi ke arah mana. Ada Golden Stab kali ini yang dimiliki oleh Kari. Akankah Kari join the fight? Missile expertnya dikeluarkan. Anti-match pun udah berada di area tengah. Versiknya ingin pulang atau tidak, tapi malah memberikan tumpukannya. Miss ternyata tidak terkena ke arah Matt. Mattnya numpang lewat, Mattnya selamat. Ada Invincible yang dimiliki oleh Max. Max pun pergi ke arah yang lain untuk sekarang. Yes, kali EVOS Legends berhasil melakukan evakuasi yang bagus di area mid lane. Setelah 2 hero-nya tumbang, mereka berhasil mengurungkan niat Bigetron Alpha untuk merenggut mid lane turret mereka. Kali ini pun Max kembali melalang buana mengambil objektif
dari jungle yang ada tentunya. Kali ini pun kita bisa lihat Turtle sudah berubah menjadi Lord. Lord akan muncul dalam waktu 34 detik lagi dari kedua belah tim, sama-sama buying time untuk bisa mendapatkan peluang mengamankan objektif. Oke, ini jaraknya udah mulai cukup jauh untuk networknya ya. Ada sekitar 6 ribuan loh. Wah, jauh banget sih itu. Walaupun masih ada chance juga sih untuk EVOS Legends mengejar ketertinggalan mereka. Oke, anti-match di atas masih clear terhadap wave minion. 12 detik lagi, Lord akan muncul namun di bawah. RKT mendapatkan sebuah invasi, flicker dikeluarkan, ada informasi yang didapatkan, Emma Vendornya juga kena langsung ke arah dua orang. Siapa yang akan menjadi korban untuk kali ini? Kata Max-nya masih bisa menghilang, masih bisa mengghosting pemain dari EVOS Legend dan dia pun selamat. Again and again, sudah ganteng. Jago ghosting pula. Waduh, berat sih ini Matt. Max bahkan masih bisa mundur ke belakang, nggak jadi tershutdown. Tabungannya yang udah ditabung di BCA susah payah nggak jadi direnggut begitu saja oleh EVOS Legends. Dia masih bisa menyelamatkan tabungannya dan mundur ke belakang terlebih dahulu. Dan Lord yang pertama udah mulai muncul ke arah Land of Dawn. Kali ini pun kedua belah tim udah mulai menjaga teritorial tersebut. Dan mungkin akan memancing keributan juga untuk melakukan bait terhadap Lordnya nih Pak. Level 14 loh, LJ-nya bersiap maju ke bagian depan kah? Masih benar aja menjadi sebuah tembok utama, perimeter utama yang dia ciptakan dari tadi agar pemain di bagian lapangan nggak bisa terlalu masuk ke dalam area pertahanan dibikin oleh EVOS Legend. Sorizo di atas berusaha untuk mempertahankan stacknya, ada wave minion yang lewat, itu pun bisa dimanfaatkan, pasif biganya harus tetap ada, tapi Lord udah mulai dicolek-colek, ada pergerakan dari anti-match, mulai memukul dengan seluruh yang dia miliki, maju ke bagian depan, tapi Lord yang berhasil didapatkan oleh medan pertempuran kembali pecah, udah ada CV lagi masuk ke dalam area pertempuran, lihat model langsung dikeluarkan begitu aja, namun satu orang sepertinya akan menjadi korban untuk kali ini, udah ada anti-match menjadi korban tambahan. Akankah EVOS Legend berhasil dilumat habis untuk kali ini karena hanya menyisakan 3 orang aja? Yes, kali ini EVOS Legend harus lari terbirit-birit setelah berhasil merenggut nyawa dari KYY. Kali ini mereka nggak mau mengambil resiko. Mereka harus bisa melakukan defense mechanism. Bahkan kali pun Bigetron Alpha, mereka nggak mau membuang peluang. Langsung melakukan eksploitasi terhadap jungle milik Versik. Mid lane Turtle menjadi korban selanjutnya. Tujuan utama adalah Bigetron Alpha. Bahkan kali ini pun Ando-nya harus maju ke arah depan dan kembali direnggut nyawanya. Bigetron Alpha mengamuk di area pekarangan milik EVOS Legends. Oke, di bawah coba lihat. Lordnya sudah siap menabrak masuk. Memang bukan Lord yang sudah di-enhance, tapi setidaknya Bigetron Alpha tetap memiliki sebuah daya dobrak tambahan guna untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang pertama ini. Lihat Speedy Like Willa tadi udah diaktifkan, memberikan damage ke arah player Bigetron Alpha, tapi impact-nya masih belum terlalu besar. Namun Pakitonya malah menjadi korban kali ini. Max-nya berhasil mendapatkan 1 orang lagi. RKT masih berusaha untuk menghilangkan wave minion yang siap menabrak arah beta taren dia punya. Udah ada Baras maju ke bagian depan, mengumpulkan stacknya. Missile Expert menarik langsung ke arah Lilia, tapi Lilianya masih bisa selamat karena Detonas Welcome-nya belum mau dikeluarkan. Lord yang belum ter-enhance pun kembali memberikan perubahan besar bagi Bigetron Alpha. Bahkan kali ini pun EVOS Legends terlihat tertekan. Mereka kehilangan Inner Beater ternyata di area bottom lane. Kali ini Sorizo, Dinosaurs-nya dikis saja oleh RKT. Kali ini setengah dari HP Sorizo bener-bener sikit. Bahkan kali ini pun Sorizo masih sempat mengeluarkan flick out-nya dan tak tertumbang di area bottom lane oleh RKT. Udah mulai terlihat ya efek dari Kari ya. Sakit banget. Sakit banget, tapi konselnya udah mulai diaktifkan. Mereka pergi ke arah mana? Mereka siap untuk melakukan aksi penculikan seperti yang untuk pemain di Bigetron Alpha. Tapi dari sisi item kita lihat sudah terkumpul begitu banyak item-item yang dimiliki oleh Max-nya itu sendiri. Tapi di bagian tengah KYY yang terlalu maju ke bagian depan, ada Oli Baptism yang udah kena, tapi untungnya dia masih bisa pergi dari area tersebut. Ditabrak kali ini Chase Page-nya. RKT masih bisa lagi Phantom Step ke bagian belakang, namun udah ada satu player yang tertinggal di bagian depan sana. LJ-nya berjibaku seorang diri bersama dengan anti-match-nya. Batal engkau pergi ke arah mana? Lompat lagi ke bagian belakang, tapi shutdown berhasil dilakukan. Ada Rafaela kali ini yang menyusul langsung ke arah tempatnya. Namun Pakito juga mendapatkan hal yang sama. Pakitonya menjadi korban tambahan. Mereka masih melakukan fight di depan sana. RKT pun kembali hadir untuk memberikan speedy like yang begitu menyakitkan. Phantom Step-nya terus dikeluarkan guna untuk memberikan like wheel tambahan dan juga damage yang begitu mematikan. Yes, Bigetron Alpha. Max-nya harus tumbang itu saja. Tabungannya pun harus terpecahkan, membuat anak-anak Bigetron Alpha harus mundur ke belakang. KYY sebelum kematiannya pun dia nggak mau mati tanpa perlawanan. Versik menjadi korban selanjutnya. EVOS Legends. Mereka sudah memberikan dobrakan ke anak Bigetron Alpha, membuat anak-anak dari Bigetron Alpha harus mundur ke belakang dan kembali melakukan manage terhadap wave minion mereka di masing-masing laning phase. Kali ini pun Ando harus mulai berhati-hati karena ada beberapa part di mana dia selalu berhasil terculik anak Bigetron Alpha yang membuat dia harus minimalisasi. Tapi kali ini kita nggak lihat LJ nggak narik siapapun di area top lane. I'm offended-nya nggak kena barusan ya. Berarti setup yang mereka lakukan reset lagi. Benar banget. Ulang lagi. Tetap mereka kehilangan satu beta turret. Berarti mereka kalah dari sisi wave minionnya. Ada wave minion yang cukup besar
besar juga yang dimiliki oleh pemain Big Tron Alpha. Ada super minion yang udah mereka milikin. Mereka bergerak full ke bagian bawah. Ada sekitar 4 sampai dengan 5 orang seluruh pemain dari EVOS Legend ada di area tengah ke bawah loh, tengah ke bottom lane. Yes, bener banget. Kali ini kita udah lihat juga di mana Bigetron Alpha berhasil memanage wave minionnya. Bahkan di area bottom lane pun wave minion mereka sudah mulai on the way untuk mengarah ke area base start EVOS Legends. Kita udah bisa lihat juga dari sini EVOS Legends mereka prefer untuk bermain di ambush aja. Udah mulai coba untuk cek dengan resource yang dimiliki, tentunya nggak mau mengambil resiko juga. Sedangkan Versik di sini coba untuk berkesempatan mengambil possibility jungle yang bisa diambil, karena mengingat kita bisa lihat juga Lord yang kedua ini adalah Lord came by Samsung Galaxy A52s 5G sudah mulai muncul ke area Land of Dawn. Yoi. Versik di atas clear terhadap satu wave minion, konselnya mulai diaktifkan. Ada Lord yang udah dicolek-colek. Akankah EVOS Legend maju ke bagian depan? Sementara itu dari Angry Gloom yang dimiliki oleh Ando terus-terusan dikeluarin, di reset sudah Lordnya. Mereka pun harus setup ulang lagi. Pakito udah join the fight, nggak bisa solo-solo lagi untuk sekarang. Kenapa? Karena ada Aldous yang siap untuk memakan mereka. Tapi ada pause, ternyata ada pause yang diminta oleh player dari Bigetron Alpha. Oh, yang kita mention ya, RKT dan juga Ando tentunya. Dan kita langsung masuk aja ke gamenya, mengingat dari tactical issue yang dialami oleh Bigetron Alpha sudah selesai. Bahkan kali ini pun kita kembali melihat di mana Bigetron Alpha memancing keributan dengan melakukan bait terhadap Lord yang kedua. Yoi, Lordnya udah dicolek. KYY masih tetap mempertahankan, gak mau di reset ya. Makanya dia tetap berada di situ, tapi sepertinya oke, di reset untuk kali ini. Di reset karena kayaknya udah terkikis juga, apalagi dia kan Rafaela ya Pak Pulung ya. Terkikisnya agak cukup sakit sih, memakan setengah dari HP. Tapi kali ini Sorizo memberikan distraction sebagai dinosaurs yang sudah bertumbuh dengan sangat baik. Dia coba untuk mulai memberikan distraction ke anak-anak EVOS Legends. Bahkan kali ini pun Chase Pit dibuka begitu saja oleh seorang Aldous mengarah ke RKT. Dan ini dalam bahaya. RKT harus tumbangkan dari Ambush yang dikeluarkan oleh seorang Matt. Bahkan kali ini pun anti-mage berhasil menumbangkan seorang Matt kali ini. EVOS Legends coba untuk memberikan serangan balik. Versik ditelan begitu saja. Cosmic Vision masuk dari tubuh seorang Versik. Sorizo masih coba untuk menahan segala bentuk damage yang diberikan oleh EVOS Legends. LG dan kawan-kawan prefer untuk mundur ke belakang. 4 versus 4. Bigetron Alpha langsung mengarah ke area Lord yang kedua. Iya, beruntung EVOS Legends masih punya pergerakan dari Lil yang sangat-sangat baik juga tadi ya. Dia masih bisa menyamakan dirinya, ada Angry Gloom-nya. Namun sekarang konselnya diaktifkan, siap untuk maju ke bagian depan. Tapi Oli Baptisabnya memperhatikan permainan dari EVOS Legends, di mana mereka tadi terhenti di bagian atas sana. Detonas Welcome pun gak siap untuk menampung dan juga menelan ke arah pemain EVOS Legends. Versiknya mengejar ke bagian depan. Ada Holy Healing yang dimiliki oleh Rafael yang bisa menyelamatkan dirinya beserta dengan pergerakan dari Amon. Dan juga untuk EVOS Legends, mereka belum menyerah dengan adanya Lord yang diambil oleh Bigetron Alpha. Mereka tetap bisa menabrak loh ini. Yes, mereka masih bisa memberikan serangan balik terhadap EVOS Legends, terhadap Bigetron Alpha, sorry. Dan ini kita bisa lihat juga di mana anak-anak EVOS Legends mereka sudah mulai ready kembali. Satu hero dari Bigetron Alpha sedang tertidur selama 14 detik lagi. Meanwhile, RKT sudah mulai muncul. Bahkan kali ini pun RKT harus mulai berhati-hati karena kali Chase Pit dibuka begitu saja. Bahkan Bigetron Alpha pun sudah mulai bergumul di area top lane, berkumpul tentunya. Tapi ternyata diurungkan begitu saja oleh seorang Aldous. Oke, dan Lord pun masih bisa dihalau. Lordnya masih bisa digagalkan. Mereka masih bisa mendapatkan sebuah area pertahanan yang mereka pertahankan dari tadi untuk EVOS Legends. LG-nya masuk ke dalam rumputan. Antivirus kali ini menjadi milik Matt. Begitu juga oleh KY ya. Dan Antivirus di mana burst damage pun bisa ditahan dengan satu item defense ini. Amonnya bergerak di bagian bawah. Akankah ada satu split push yang dilakukan oleh Bigetron Alpha dengan hero ini? Karena kita tahu mobilitasnya cukup tinggi. Tapi terlihat ini dia itemization-nya untuk Aldous sendiri. Thunderbird, lalu udah ada Brute Force, Athena Shield, Antivirus, Malefic Roar menjadi satu-satunya item attack di dalam tubuh dari Aldous. Yes, bahkan RKT pun sudah full item ya. Ada Golden WON Staff, juga ada ya. WON pun udah ada untuk mengantisipasi hero fisikal dari anak Bigetron Alpha. Udah jadi Thunderbolt juga untuk memberikan efek slow. Dan Athena Shield sebagai bentuk respect terhadap magical damage dari Bigetron Alpha. Dan kita bisa lihat juga kali ini EVOS Legends kembali bisa menahan gempuran yang diberikan oleh Bigetron Alpha. Dan juga Lord yang sudah ter-enhance pun masih belum bisa jadi jawaban Bigetron Alpha untuk menembus pertahanan milik anak-anak EVOS Legends di game yang pertama kali ini, Pak Pulung. Yap, dengan Thunderbell diharapkan dari RKT mungkin akan memberikan efek slow terhadap beberapa pemain yang terkena ya. Dari Speed Light yang udah diaktifkan, Panthers yang udah diaktifkan. Belum lagi Endless Battle, Golden Staff juga udah dia punya. Athena Shield kali ini menghalangi damage yang akan dihasilkan oleh Lunox yang akan masuk ke dalam tubuhnya. Sementara RKT masih clear terhadap wave minion di arah bottom lane-nya sendirian. Namun untuk Ruby dekat dengan RKT masih tetap bisa menjaga bagaimana pergerakan dari rekannya. Immortal pun udah diambil oleh RKT. Satu item apa yang dia
ditukar. Oh, sepatu. Oke, sepatunya diganti jadi immortal ya itu ya. Yep. Dan ini bentuk pertahanan tentunya bagi RKT dan kita lihat juga LG memberanikan diri untuk maju ke depan. Chase Page dibuka begitu saja, tapi siapa akan menjadi targeting dari Chase Page yang dibuka oleh seorang Matt kali ini maju ke arah depan. Kali ini pun kita bisa lihat juga udah ada Winter Punch yang dibuka oleh Ando, bahkan damage yang diberikan oleh Narpi apa terlalu sakit. Lilia menjadi korban selanjutnya, LG dalam bahaya dan bahkan anti-match harus tumbangkan begitu saja. Matt berhasil mendapatkan double kill, looking for more. Versi kali ini akan menjadi korban selanjutnya namun masih bisa men-sustain damage yang masuk. 3 hero dari anak EVOS Legends harus hilang begitu saja Pak Pulu. Wow, di saat dipukul mundur menggunakan Lilia itu agak sedikit sulit, di mana kita sekarang melihat lagi 2 hero di bagian atas. Ada Oli Baptism tadi langsung kode ke arah Versiknya. Oh, namun tidak, itu adalah RKT. Di mana sekarang Versik seorang diri ada bisa taruh di bagian tengah langsung dihancurkan begitu aja. Mereka tidak ada satupun yang kurang dari dalam tim Pikatron Alpha. Dan kemungkinan akan sangat besar bisa didapatkan oleh Pikatron Alpha. Dan bener aja, wave minionnya udah akan masuk dan juga menabrak. 1-0 harusnya untuk Pikatron Alpha wipe out kali ini. Wow. Pikatron Alpha take the game yang pertama. Tapi ingat, ini adalah best of 3 series. Pikatron Alpha masih belum bisa senang begitu saja karena dia harus menghadapi game yang kedua, which ini adalah game penentuan. Apakah EVOS Legends bisa menyamakan kedudukan sehingga Bigetron Alpha harus mempersiapkan strategi lagi untuk di game yang ketiga, atau mungkin Bigetron Alpha yang kembali menjegal eksistensi anak-anak EVOS Legends sehingga EVOS Legends harus ditumbangkan dengan 2-0 di game yang kedua nanti.